Baik, kita lanjutkan. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib kepada tiap-tiap mukallaf. Siapa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang berakal sehat, akalnya sempurna, tidak gila berarti. Kemudian dia sudah balik. Jadi yang disebut mukallaf itu harus memenuhi dua kriteria. Ya, akalnya sehat, sempurna, kemudian dia juga sudah balik. Kalau akalnya sehat doang tapi belum balik, berarti dia belum mukallaf. Kayak anak kecil berarti. Anak 7 tahun, 5 tahun bukan mukallaf. Atau balik mah balik tapi akalnya enggak sehat, gila misalnya, orang gila, nah itu juga bukan mukallaf. Apa kewajiban seorang mukallaf menurut kacamata ilmu tauhid? Ayya'rifa, dia wajib ma'rifat. Dia harus tahu, harus kenal ma'rifat. Ini mungkin para jamaah yang harus kita pahami bersama. Inti dari kajian ilmu tauhid itu adalah ma'rifat intinya. Kemarin sudah kita bahas sebagai gambaran prolog dari ma'rifat. Secara garis besar ma'rifat itu kenal, tahu gitu. Jadi inti ngaji tauhid itu supaya kita bisa tahu, supaya kita bisa kenal kepada Allah, intinya begitu. Kalau fikih, ilmu fikih mah mengkaji, mempelajari bagaimana kita benar dalam ibadah. Kalau fikih mah kan begitu ya. Kalau tauhid mah urusan akidah. Akidah itu apa? Pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ilmu ma'rifat, gitu ya. Maka kita lanjutkan di halaman 10. Apa itu ma'rifat? Kita kalau ngedengar istilahnya mah sering ya, sering ma'rifat gitu ya. Tapi mungkin selama ini pemahamannya ibu-ibu sama bapak-bapak mungkin bisa beda-beda mungkin ya, tergantung ngajinya, pemahamannya, belajarnya mungkin gitu ya. Pemahaman tentang ma'rifat bisa jadi beda-beda gitu ya. Tapi kalau secara garis besar mah ma'rifat itu tahu, ma'rifat itu kenal gitu ya. Nah ini yang udah tahu mudah-mudahan semakin mengetahui, yang belum ya alhamdulillah dengan kajian ini mudah-mudahan kita jadi tahu apa itu ma'rifat. Definisi atau patokan ma'rifat kita baca bareng-bareng ya. Idrakun jajimun bihaisu la yaqa'u ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasi'un andalilin. Itu ada kalimat sedikit yang beda di situ ya. Laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi'i. Cuman kalau dilagamin, kalau dinazomin supaya pas gitu, jadi ada beberapa yang dirubah aja gitu ya. Coba baca lagi. Idrakun jajimun bihaisu la yaqa'u ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasi'un andalilin. Penemuan akal, i'tikad namanya, yang pasti sehingga besertanya tidak ada keraguan sama sekali.
dan sesuai dengan buktinya juga timbul dari dalil. Nah, ini yang disebut dengan makrifat. Dari definisi di atas dapat diartikan sebagai berikut. Jadi gini, kita yakin nggak Allah itu ada? Yakin nggak? Yakin, pasti lah. Allah ada gitu ya. Dan ketika kita punya keyakinan itu kan ada konsekuensi, ada resiko ya. Kita berani bilang Allah itu ada. Kita berani menyatakan dengan penuh keyakinan Allah itu ada, Tuhan itu ada. Itu kan berisiko, punya konsekuensi. Contoh, ibu-ibu suaminya ada apa kagak? Ibu-ibu ini kan bapak-bapak ya. Ibu-ibu suaminya ada enggak? Nah, Teh Rohama suaminya ada enggak? Ada. Teh Rohama kalau ditanya suaminya ada, ini ada resiko ini. Kalau berani bilang ada resiko. Apa resikonya? Pembuktian. Jangan ngomong ada doang Teh Rohama, buktinya mana? Kan gitu ya. Nah itu pinggir Mang Yajid katanya pada ayat, nah kan gitu ya. Berani, harus berani begitu. Begitupun kepada Tuhan. Ketika Bapak ditanya, Tuhanmu ada enggak? Ada. Kita pede, yakin begitu kan ya. Berani nggak kita ngebuktiin Allah itu ada? Berani nggak? Gimana? Kalau pada ayat mah terohama gampang kan ya. Ini di pinggir mayat pada ayat gampang ngebuktiinnya kan, bisa dilihat. Tapi kalau Tuhan Allah, ketika kita ditanya Tuhanmu ada nggak? Ada. Kamu bertuhan nggak? Bertuhan. Tuhanmu ada? Ada. Itu beresiko. Mana buktinya Tuhanmu ada? Nah, ini. Iya ya, apa ya? Dilihat kagak bisa kan begitu ya. Kalau orang Kristen gampang, mana Tuhanmu? Jadi kalung dia makan ya. Nih Tuhan saya, jadi kalung dia mah gampang. Orang Buddha, orang Hindu gampang. Mana Tuhanmu? Tuh patungnya gede-gede, gampang ya. Nah orang Islam, mana Tuhanmu? Mana ya Tuhan? Gitu ya. Nah ini nih ya. Ini ilmu-ilmu pemahaman semacam ini salah satunya sebagai hujah kita bagaimana kita bisa mendakwahkan, memperkenalkan Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Ya kalau sama kita mah udah pasti yakin aja, kita mah yakin. Cuman kan dakwah kita, kehidupan kita enggak cuma di seputaran ini. Kita bisa aja nanti ketemu sama orang yang ragu, sama orang dan lain-lain. Apalagi orang yang non muslim. Kan perlu kita pun memperkenalkan Allah. Apalagi kalau dia nanya. Ini kalau kita nggak paham ilmunya, nanti malah kita didebat kan gitu ya. Kalau menang debatnya, kalau kalah bisa jadi keraguan buat kita ya. Iya juga ya. Mana Allah kan gitu. Nah ini ya. Maka penting kita mengkaji apa itu makrifat gitu, supaya kita lebih mengenal Allah. Ya kita mah jangan jauh-jauh buat orang dulu, jangan kita mah ya. Buat diri kita aja sebetulnya kita teh makrifat teh tahu gimana kita teh gitu ya. Pengenalan kita ke Allah teh kemarin ya kata saya, orang yang kenal itu kan tingkatannya beda-beda ya. Ada yang cuma kenal namanya doang, ada yang udah kenal sama pekerjaannya, ada yang kenal sama sifatnya, dan ada yang kenal kepada zatnya. Kan beda-beda itu ya. Kemarin yang saya contohin, saya analogikan, ada perempuan cantik namanya Aisyah di Kampung Raden. Ada yang cuma tahu namanya doang dari orang-orang Kampung Raden. Ada yang cantik banget Aisyah, ada yang kedua pernah dikasih sarung tangannya atau selampeknya, ada juga yang pernah dikasih masakan sayur asemnya, ada. Itu kan berarti fil af'al, fi sifat, asma, itu baru begitu doang kan ya. Tapi ada yang pernah menjadikan Aisyah sebagai istrinya. Kalau yang pernah menjadikan Aisyah istrinya, berarti bukan cuma pernah makan sayur asamnya, berarti bukan cuma pernah melihat kecantikannya, berarti bukan cuma pernah merasakan kasih sayangnya, tapi dia pernah tidur bareng dan merasakan semuanya tentang Aisyah. Itulah orang yang kenal secara zat.
Bukan cuman asmanya, bukan cuman sifatnya, bukan cuman af'alnya, tapi zatnya sudah ia kenali. Nah, kita marifat ke Allah, kenal ke Allah udah di tingkat mana? Gitu ya. Apa baru tahu nama Allahnya doang kan gitu ya? Apa udah merasakan af'alnya Allah, atau sudah menjiwai sifat-sifatnya Allah, atau kita sudah bersatu dengan zat Allah? Nah, ini ada tahapan. Itu ya, ada tahapan. Dan yang paling bagus yang mana? Ya yang pernah menjadikan Aisyah adalah istrinya. Pasti itu dong. Yang baru kenal doang mah, itu mah baru tahu nama doang mah masih jauh itu mah ya. Kelasnya masih jauh itu mah. Atau baru pernah dikasih sapu tangannya doang masih jauh itu mah ya. Atau yang pernah merasakan sayur asamnya, masih jauh itu. Yang paling hebat mah yaitu dia yang pernah hidup bareng serumah, merasakan semuanya yang Aisyah miliki. Kan gitu ya. Itulah tingkat makrifat tertinggi. Ini dengan pemahaman-pemahaman ini tujuannya untuk meningkatkan pengenalan kita kepada Allah. Jadi kembali lagi ya, ketika kita berani menyatakan Allah itu ada resiko, ada konsekuensi. Apa resikonya? Harus ada pembuktian. Kedua, nggak mungkin seseorang itu berani bilang ada kalau dia belum pernah menemukan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Anak ibu ada. Pasti ketika dia bilang ada, dia sudah menemukan anaknya. Pasti gitu. Pasti begitu secara logikanya. Nggak mungkin dia bilang ada kalau dia belum ketemu sama yang dicarinya misalnya. Nggak mungkin. Pasti setiap orang berani bilang ada, pasti dia sudah menemukan sebelumnya. Makanya di Quran ya ada ayat yang menerangkan tentang sejarah Nabi Ibrahim ketika ingin menguatkan iman, mencari-cari Tuhan. Bahasanya begitu ya. Bahasa di Quran begitu ya. Ngelihat bintang, oh ini Tuhan kan gitu ya. Tapi bintang hilang, ganti bulan. Oh ini kali Tuhan, ini bulan gedean. Tapi pas siang bulan hilang, ganti matahari. Oh ini berarti ini matahari kayaknya Tuhan gede banget ini mah. Tapi semuanya begitu malam, matahari pun hilang. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, aku tidak menyukai yang hilang. Maka dari situ berpikir dengan hati nuraninya, Tuhan itu bukan yang tadi semua, tapi Tuhan adalah yang tidak hilang, yang menciptakan bintang, bulan, matahari, dan alam semesta. Artinya apa? Pemahaman keyakinan kita tentang Allah harus dilatih, harus diasah dengan cara bertafakur, dengan cara merenung kepada apa? Tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tanpa diasah begitu, maka makrifat kita, pengenalan kita kepada Allah gak bakal naik-naik nantinya. Harus sering-sering tuh begitu. Merenung, tafakur, ke pantai, ngelihat laut, ngerenung di Allah. Kuasanya Allah bikin ombak, bikin laut yang kayak begitu luasnya. Bahasa kitanya udah gak ada tepi laut mah. Belum di dalamnya ekosistem laut, ikan, bermiliar-miliar ikan, ya Allah. Terus gitu kita tafakuri, Allahu Akbar, terus gitu. Karena semakin kita mentafakuri makhluk-makhluk Allah, maka akan meningkatkan keyakinan kita kepada Sang Penciptanya, yaitu Allah. Atau jangan jauh-jauh lah, diri kita aja ya. Diri kita aja, ya Allah. Allah bikin tubuh manusia ini fi ahsani taqwim, sebagus-bagusnya bentuk, yang begitu kompleks bentuk tubuh kita ini. Ya kan? Kayak begini tuh kan kita teh males gitu ya, males banget gitu ya, aduh gitu ya. Padahal mah hikmahnya teh, dampaknya teh dari tafakur teh luar biasa berapa ya. Tapi aduh ya emang apa juga kalau kebaikan mah berat banget, malas banget kan gitu ya. Jarang ya kita ya berdiri di depan kaca terus mentafakuri lah gitu ya, mentafakuri diri kita, ngelihat hidung, jarang kan gitu. Atau kita makan pisang aja lah, makan pisang misalnya ya. Jarang kita nafakurin pisang ya, padahal itu adalah ciptaan Allah.
Makan aja kita pisahkan ya. Nggak pernah. Ya Allah, ini kehebatan Allah yang bikin pisang, warnanya bagus, kulitnya, dalamnya, wah semuanya pas ya. Ibu-ibu mau bikin bolu kadang keamisan, kadang gitu ya. Ibu-ibu bikin sayur asam kadang keasinan, kadang gitu ya. Pernah nggak kita makan pisang giung misalnya kemanisan ya? Aduh, ini nih Allah ini ya ngegulain pisang kayaknya lagi kebanyakan ini ya. Nggak pernah ya kita makan. Paling dia sepet mah wajar kalau itu mah muda kan gitu ya. Sepet asam masih muda, tapi begitu matang nggak ada yang gagal ciptaan Allah mah ya. Ya Allah pas, lembutnya pas, manisnya pas ya Allah. Jangan tuh ya kita makan pisang ditapakuri dulu gitu ya. Padahal kata waliullah ya, orang yang paling disukai Allah adalah ketika dia memakan apa-apa diawali dengan bismillah, minta izin kepada Allah, dinikmati sambil menjiwai bahwa ini adalah salah satu kekuasaan Allah. Setelah itu, setelah beres dia makan, dia ucapkan alhamdulillah. Gak susah, padahal pengen jadi wali Allah nih begitu aja katanya udah jadi wali Allah itu katanya. Mau makan ditapakuri ini beras ya Allah. Siapa yang bisa bikin beras coba? Bayangin. Siapa yang bisa bikin beras? Petani mah cuma bisa taninya doang kan begitu ya. Tapi menciptakan beras kemudian jadi nasi, siapa yang bisa? Kemarin mah ada gosipnya kemarin gitu ya. Beras katanya dari plastik gitu ya kemarin ya. Terus disangkut pautin katanya sama Cina. Ya gitu ya. Udah ngecampur kemana-mana udah itu mah ya. Ya silahkan aja, ada orang mau bikin beras dari plastik, tapi jangan ngawur kemana-mana juga beritanya gitu ya. Ke Cina lagi, orang sampai benci sama orang Cina ya. Padahal kalau jujur, kopiah hajinya buka, baju kokonya buka, apalagi suka umroh, baju gamisnya buka. Lihat made in siapa itu? Ibu-ibu yang suka pakai tasbih itu yang di telunjuknya ada tasbih digital yang kecil-kecil. Lihat made in siapa? Di medsos mah teriak-teriak benci Cina, ngutuk Cina, di bajunya, di badannya Cina semua ya. Nah, nggak usah begitulah kita mah ya. Lagian urusan muamalah mah nggak ada urusan sama agama kan begitu ya. Nabi ya sama muamalah sama orang Yahudi sama orang Nasrani ya. Nggak ada urusannya. Kecuali dia nyerang kita, merusak akidah kita, baru dah lawan itu ya. Kalau cuma berita-berita hoax di media mah jangan ngapain. Kita jadi kebawa mulu berita bohong kayak begitu, nauzubillah ya. Gak ada. Itu beras kecil banget padahal ya. Kata kita mah, tapi siapa yang mampu menciptakan beras ya Allah? Kalau sebelum makan gitu ya, sebelum doa dah gitu ya, sebelum doa kita ngerenung dulu tuh dengan nasi yang ada di hadapan kita. Ya Allah, kuasamu ya Allah. Makanya ya dalam keterangan dikatakan tafakkur sa'atan khairu min ibadati alfasana. Ngerenung, tafakkur kepada kekuasaan Allah sesaat, sebentar aja itu lebih bagus ibadah 10 tahun. Tapi beratnya tadi ya, naudzubillah emang ya malesnya luar biasa kita mau tafakur ya Allah ya. Ngelihat semut, kapan kita nafakurin semut ya? Para wali-wali mah yang ngelihat ikan aja dijadiin tafakuran kan ya. Ikan dilihatin sama dia dijadiin tafakuran. Itu teh buat apa? Ningkatin iman. Man arofa nafsah arofa kan gitu ya. Siapa yang tahu dirinya maka dia akan tahu Tuhannya. Artinya apa? Coba kamu pikirin apa yang ada di dalam diri kamu sehingga kamu tahu apa sih saya, apa sih kita. Setelah kita tahu itu pasti kita mengenal Allah sang pencipta. Cuman kita nggak mau napakurin diri kita yang nggak mau. Makan aja, udah makan terus terang kita begitu aja deh. Minum aja, udah minum ya udah alhamdulillah kan gitu. Ini sering-sering dilatih gitu ya. Sering-sering dilatih. Atau sehari 2 menit, 3 menit, syukur-syukur sejam kan gitu. Makanya wali-wali Allah mau banyak yang pada naik ke gunung, lari ke hutan, mau ngapain? Pengen bisa napakurin semua ciptaan Allah gitu. Gak mau diganggu oleh makhluk-makhluk, gak mau dia. Kayaknya jarang ya ada yang di keramaian, jarang ya, kecuali wali lagi bertugas. Tapi kebanyakan para wali mah pengennya teh ujlah, pengennya teh menyendiri, pengennya teh kholwah.
Untuk apa mereka khalwah? Untuk bertafakur, merenung, ngelatih hatinya, jiwanya supaya lebih bisa dekat dan mengenal Allah begitu. Kita mau waktu habis dipakai campur gaul sama makhluk, mending kalau makhluknya yang baik-baik lah gitu ya, yang ngajak ibadah, yang ngajak ngaji. Ini mah yang ngajak obyekan, ngelobyekan gitu namanya. Ngobrol ke sini ngobrolin obyekan, ngobrol ke obyekan, dari mulai bangun tidur sampai tidur. Itu aja kita mah. Habis waktu kita mah. Mudah-mudahan ya paling tidak walaupun kita sibuk nyari dunia, atau kalau lagi sholat mah, atau kalau habis sholat mah, luangkan waktu gitu. Jangan semua habis buat ngurusin dunia aja gitu ya. Bahkan lagi sholat masih ingat dunia. Lagi ngaji di otak teh, ntar habis ngaji gua kemana? Ya Allah. Udah tuh lagi ngaji kita ngaji aja dulu gitu ya. Tapi gak bisa ya, itu nyelip aja itu ya. Ntar mau ada tamu ini, aduh Mang Yajid ngaji lama banget ini, tamu ini mau datang ini Mang Yajid. Itu ya, kita latih ya. Karena kuncinya itu doang. Nggak mau tafakur nggak bisa. Emang harus mau bertafakur. Tapi tafakur dia kalau nggak dilatih mah kita nggak ngerti. Maka perlu ada guru, ada bimbingan, ada ilmu, ada ngaji. Gimana sih supaya kita bisa bertafakur dengan benar gitu. Itu dia ada ilmunya lagi ya. Itu ya. Jadi ketika kita menyatakan bahwa sesuatu itu ada, satu, pasti kita sudah menemukannya. Kedua, kita harus bisa membuktikannya. Itulah yang disebut dengan idrok, penemuan. Penemuan idrok. Dari definisi di atas dapat diartikan sebagai berikut. Satu, penemuan akal yang pasti. Ini maksudnya penemuan kepada Allah ini ya. Ini idrok ya. Idrok bahasanya idrokun jajimun. Yang dimaksud penemuan di sini adalah penemuan akal kita menemukan adanya Allah. Maksudnya begitu ya. Menemukan adanya Allah. Ma'rifat itu adalah seseorang yang sudah mampu menemukan keberadaan Allah. Berarti kan begitu ya. Dan penemuan itu pasti jajib. Artinya apa? I'tikadnya kuat berdasarkan penemuan akal. Nah, ini jamaah ya. Menemukan Allah mah nggak bisa pakai mata. Menemukan Allah mah nggak bisa pakai hidung. Nggak bisa pakai panca indera yang 5, nggak bisa. Di dunia ini kita pengen nemuin Allah pakai mata, pengen ngelihat Allah nggak bisa. La tudrikul absar. Di dunia nggak ada yang bisa melihat Allah dengan mata ini, nggak bisa. Makanya salah kalau ada pendapat orang yang zikir, ini ada ya kelompok zikiran katanya ya, zikir yang paling tinggi itu katanya kalau ketika zikir sambil malam nanti keluar cahaya gitu katanya. Kalau udah keluar cahaya, nah itu berarti kita udah ketemu Allah gitu katanya. Ini disebutnya orang nuroniyah. Ada ini ya ajaran zikir begitu, oh zikir, la ilaha illallah zikirnya mah, la ilaha illallah sambil merem, sambil badannya digoyangin. Nanti cirinya kalau udah nyampe katanya gitu ya, kalau udah usul nanti bakal keluar kayak ada cahaya, kayak kilat. Kalau udah begitu berarti kamu udah nyampe Pak Allah katanya. Bukan begitu. Allah mah bukan cahaya. Dan Allah nggak bisa dilihat pakai mata, nggak bisa. Nggak kuat. Jangankan kita yang banyak dosa, Nabi Musa ketika pengen bertemu dengan Allah di Bukit Turi Sinin kan gitu ya. Apa kata Allah? Musa, jangan pengen dulu melihat aku kata Allah. Tuh lihat aja bukit. Tuh lihat aja gunung. Begitu Nabi Musa ngeliat gunungnya meledak, langsung Nabi Musa pingsan. Setelah pingsan, sadar, apa kata Allah? Ya Musa, cuman pengen doang ngelihat aku kata Allah ya, baru ngelihat makhluk aku aja kamu udah gak kuat, apalagi ngelihat zatku. Makanya gak bisa di dunia, gak bisa. Nanti kata Allah, kalau kita selamat hingga akhirat masuk ke dalam surga, baru di sana nanti kita bisa melihat Allah. Wujuhu yauma idzin naziro. Hari itu baru nanti di surga kalau Allah berkehendak kepada kita, kita baru bisa melihat Allah. Dan itu senikmat-nikmatnya nikmat yang Allah berikan kepada kita ketika kita bisa melihat zat Allah. Itu nanti gak bisa di dunia, gak bisa.
Jadi untuk menemukan keberadaan Allah yang menemukannya akal kita ya, bukan mata, bukan, tapi akal. Bagaimana akal kita bisa menemukan Allah? Dengan berpikir pastinya, salah satunya tadi dengan tafakur. Contoh yang paling gampang, saya sering nyontohin ya, kayak meja. Ini meja, kalau saya bilang nih ke bapak-bapak, ke ibu-ibu bahwa meja ini nggak ada yang bikin, bapak-bapak percaya nggak? Nggak bakal. Bapak tahu nggak yang bikin meja ini siapa? Kagak, nggak tahu, nggak pernah tahu, nggak kenal. Tapi kalau ini meja dibilang nggak ada yang bikin, otak kita nggak nerima. Emang ini meja turun dari langit kan begitu ya? Emang ini meja keluar dari batu kan gitu ya? Pasti otak kita, akal kita, ini meja pasti ada yang bikin, walaupun kita nggak kenal sama yang bikin. Ini meja, hal yang paling sepele banget ini meja. Apalagi dengan alam semesta raya yang sangat luar biasa ini. Bintang yang miliaran, langit yang ada di atas kepala kita tanpa tihang, angin yang hembusannya, Masya Allah. Kita kalau napakurin anginnya, ya Allah, indah banget angin Allah bikinnya. Coba kalau angin digedein kayak puting beliung kan gitu ya, wah hancur rumah kita ya. Ini kan ada angin ini, gak pernah kan hidup kita tanpa angin. Ini angin kan, tapi nikmat, hembusannya pas. Ini siapa ini yang ngoperasiinnya? Operasionalnya siapa ini? Operatornya siapa ini? Gak pernah sedetik pun kita gak kena angin kan gitu ya, gak pernah kan? Itu cara-cara kita bertafakur gitu ya Allah, nikmat ya Allah. Bahkan di dalam keterangan dikatakan kalau Allah hentikan saja angin, jangan lama-lama, 1 menit saja Allah hentikan angin, maka semua bau-bauan yang ada di alam dunia akan tercium oleh kita. Jangan pakai harian, semenit aja, sejam aja, angin di stop sama Allah. Semua bau-bauan, Masya Allah, tersiksa hidup kita. Kan gak ada bau ini kita sekarang nih. Gak ada bau. Kenapa? Dibawa oleh angin. Dan kebawanya tepat, pas ukurannya. Subhanallah, ciptaan. Siapa yang bisa mengoperasikan angin semacam ini? Kan begitu. Otak kita kan jadi, kalau tafakur kan jadi begitu ya. Jadi baliknya, gak mungkin ini sama manusia, gak mungkin. Gak mungkin. Semuanya kita tafakuri, yang nanti larinya ke Allah lagi, ke Allah lagi. Dan semua makhluk menjadi fasilitas buat kita ngingetin Allah. Ya kita ya bisa duduk di sini rapi, ngaji, emang sama siapa? Kan gitu ya. Emang sama siapa? Bisa makan, bisa minum, dikasih mata seger, dikasih ngantuk. Ya Allah, siapa sih ngatur itu? Napas aja nih, napas nih, saya nih yang ngomong nih. Bisa ngomong sambil ngatur napas, sambil ngatur ngedip mata. 3 dah tuh. Jangan main-main dulu ya gitu ya. Saya nih ngomong sambil ngatur napas saya, sambil ngatur kedipan mata saya. Kalau saya yang ngatur, nggak ngomong saya. Ngatur napas saya bingung. Ayo dah, kita tes gitu ya. Bapak atur napasnya sendiri. Jangan dari Allah ya, kita yang ngatur. Tarik, keluarin. Semenit dia ngap. Tapi dari tadi nggak ada yang ngap kita kan ya. Enak aja, karena Allah yang ngaturnya. Atau kedipan mata, ada kedipan mata. Jangan Allah yang ngatur, kita yang ngatur kedipan mata. Ayo dah atur, ngedip, merem, melek, ayo kita yang ngatur. Semenit aja, pegel. Tapi semua kan berjalan baik aja semuanya kan ya. Karena Allah. Wah repot kita kalau suruh ngurus sendiri, repot. Apalagi suruh ngempanin bini, suruh ngempanin anak, pada bunuh diri bapak-bapak semuanya. Jadi jangan pada pede ini ya, bini kita, anak kita hidup sampai hari ini karena kerja keras saya. Jangan pede begitu. Nabi Sulaiman pernah itu ditantang begitu. Nabi Sulaiman kan terkaya ya. Sulaiman,
Urusan rezeki sekarang aku serahkan kepada kamu, kata Allah kepada Nabi Sulaiman. Urusin tuh rezeki burung-burungmu, rezeki kan Nabi Sulaiman semua ya, jin, binatang, semua diurus sama. Jadi raja tuh bukan raja manusia aja dia mah ya, menguasai semua binatang semuanya sama dia diurus. Ayo dah Sulaiman katanya, urus sekarang rezeki sama kamu, aku nggak campur tangan, kata Allah. Dalam keterangan kalau nggak salah 3 hari kekuatan Nabi Sulaiman itu ngurusin itu. 3 hari setelah itu capek habis rezekinya, capek habis, repot banget ngurusin makan bebek, ngurusin makan ikan, belum anaknya wah repot banget, teter Nabi Sulaiman teter. Ayo kita bayangin dah, jujur dari mulai kita nikah dah sampai hari ini, emang kita bisa nyimpan anak gini? Kalau benar bisa, coba mana buktinya? Gak bisa. Banyakan rezeki yang datangnya tanpa diduga-duga kok, yang sampai ke ini kita nih, ke perut kita. Tiba-tiba dia ngajak tahlilan kan gitu ya, pergi kita tahlilan, pulang tahlilan dapat berkah. Begitu ya Allah mah ngasih rezeki ke kita ya. Lagi puyeng-puyengnya ditagih sama leasing, ini udah telat berapa hari, ada WA, nih mau minjem duit mah, ya Allah. Emang semua itu pekerjaan kita? Gak ada. Allah semua itu. Ya kita walaupun bisa juga hanya berapa persen ya, ikhtiar kita malah gitu ya. Kebanyakan semua Allah yang ngatur kita, ya Allah. Belum lagi ngatur makan anak. Bisa kita naker gizinya, vitaminnya, buat zat besinya, gak bisa. Tapi anak kita sehat aja, hidup aja ya. Kita empanin seada-ada ya, tanpa makanan kita di lab kayak MBG sekarang ya, ribet banget MBG ya. Harus ada cek inilah cek itu mah, ujung-ujungnya mana nasi nyampe pada basi kan gitu ya. Mendingan emak masak di rumah kan aman ya. Gak bisa manusia ngatur rezeki orang, gak bisa. Mau seketat apapun, mau seprofesor apapun, ada aja kesalahannya manusia mah, ada aja teledornya, ada aja. Tapi Allah pernah teledor ngasih rezeki ke kita? Enggak. Itu di pamijahan ya, tukang oleh-oleh dari mulai kita masuk sampai pintu gua ya, semua sama dagangannya ya, semua sama. Apa ada yang pernah itu ya ketukar rezeki, ketukar milik gitu ya, yang ini nggak makan, nggak ada ya, rata sama Allah dibagi itu. Coba kita punya ini aja lah, es tebu aja kita ya, punya karyawan 5 aja jangan banyak kita ya, punya gerobak es tebu 5, punya anak buah 5, atur dah sama kita. Gajinya, cara kerjanya, makannya, anak sekolahnya, atur sama kita. 5 aja, gak usah banyak-banyak. Stres gitu ya. Gak bakalan bisa kita ngurus orang 5 gitu. Dengan hidupnya, dengan rezekinya, dengan segala bisa. Ini belajar bertafakur buat kita bersama-sama betapa ya Allah. Iya. Akal kita semakin yakin, semakin kuat tentang adanya sang operator, adanya sang pengendali, adanya sang pengurus, adanya sang pengatur semua alam semesta ini. Tanpa ada error sedikit pun gak ada ya. Pernah apa kita ya, sekali aja matahari error gak jalan gitu ya, pernah gak kita ngalamin begitu seumur hidup ya? Lah matahari diem aja ini ya, gak pernah gitu ya. Sekali aja seumur hidup gak pernah gitu. Ada matahari error, ada angin error, gak pernah ya, gak pernah. Ya Allah, matahari datang tepat waktu, matahari tenggelam tepat waktu, semuanya rapi. Akal kita merenung bertafakur, kalau bukan Sang yang maha segala-galanya gak mungkin bisa ngatur semua ini, ya Allah. Jadi akal yang mampu menemukan keberadaan Allah, bukan panca indera. Jadi kejawab sekarang ya, ketika kita menyatakan Allah itu ada. Siapa yang bisa menemukan keberadaan Allah? Akal kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mentafakuri makhluk-makhluknya. Gak mungkin ada makhluk Allah, gak mungkin ada ciptaan Allah kalau tidak ada Sang Pencipta. Dari tafakur itulah kita semakin yakin bahwa Allah memang ada. Dan adanya harus terasa. Kalau sekarang kita baru bisa mengatakan Allah ada doang mungkin ya, tapi keberadaannya belum begitu terasa kan buat kita ya.
Tapi mudah-mudahan dengan kajian-kajian tauhid semacam ini nanti bukan hanya kita meyakini Allah ada, keberadaannya harus terasa. Nanti ke sana itunya. Tapi paling tidak kita pahami yang dimaksud idrok di sini, menemukan Allah di sini adalah ditemukan keberadaannya oleh akal kita dan tidak ada keraguan, nggak ragu pisan, sehingga tidak akan tergoyahkan oleh penemuan orang lain. Maka idrok jazim adalah keyakinan 100%, bukan khoyali, bukan waham, bukan syak, bukan don, tapi yakin. Udah gak bakal ragu. Sampai di situ para jamaah, insya Allah nanti kita lanjutkan definisi ma'rifat nomor 2 yang diintikankannya harus sesuai dengan buktinya. Mudah-mudahan manfaat. Amin.